Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'd. Selamat jalan kepada Kiai Profesor Dr. Ali Maskur Musa. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau sekarang Mudir Ali, Direktur Tinggi. Kalau saya dulu sebelum beliau Mudir Am, Direktur Umum. Beliau jabatannya Mudir Ali karena kemarin pejabat tinggi di BPKP. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau kemarin banyak mengaudit keuangan, sekarang banyak mengaudit kolbu. Diaudit kolbu rohani, diaudit kolbu-kolbu kita semua. Mudah-mudahan beliau dapat mengemban amanah memimpin Jakman menjadi jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau secara umur kami enggak jauh beda. Hanya beda beberapa bulan. Saya Oktober 61, beliau 62 bulan apa ya? Lupa itu. Alhamdulillah. Dulu pernah juga duduk di mimbar ini, acara manakib di sini. Siapa saja sih? Habib yang dari Tebet siapa? Abdul Qadir Assegaf ya. Kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin sebelum jadi wapres. Siapa tahu nanti Pak Ali Maskur Musa jadi wapres juga atau jadi presiden juga. Sudah saatnya orang-orang tasawuf memimpin peradaban baru, insyaallah. Didapat kabar Universitas Islam Negeri UIN di Pekalongan, namanya UIN Abdurrahman Wahid atau UIN Gus Dur, beberapa hari lalu melakukan acara halakoh dari Fakultas Psikoterapi dan Tasawuf, yaitu yang dipimpin oleh Profesor Dr. Imam Hanafi, dan beliau adalah Ketua LDTKN Jawa Tengah. Jadi kampus, dunia kampus, jurusan psikoterapi dan tasawuf dari sisi ilmiahnya menyelenggarakan halakoh dan zikir khatam tam dari jam 9 malam sampai pukul 3 pagi, dipimpin oleh Pak Haji Jamil Pekalongan. Jadi gabungan antara kegiatan keilmiahan dari kampus dengan kegiatan spiritual. Tadi Pak Kiai Ali Maskur Musa mengingatkan kita mengutip kitab Sirrul Asrar bahwa ketasawufan itu tidak lepas dari tafakkur, aktivitas berpikir yang mendalam, aktivitas keilmiahan. Sehingga Abah Anom pun sudah mensinyalir. Sinyalemen itu suatu pernyataan yang berisi rencana dan harapan bahwa IAILM, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah itu, yang di Suryalaya itu akan menjadi pusat kajian tasawuf se-Asia Tenggara. Dan itu kita wujudkan bersama. Antara zikir dengan fikir itu buah sayap. Dilihat saja di surat Ali Imran ayat 191. Ciri ulil albab alladzina yadhkurunallaha, alladzina, mereka atau orang-orang yang yadhkurunallaha, menzikirkan Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka tafakkur, memikirkan
fi khalq, kejadian, tentang kejadian as-samawati wal ard. Dan kejadian itu bukan kejadian masa lalu. Kejadian itu sampai sekarang masih berlangsung. Tubuh kita setiap saat ada jutaan sel-sel darah, sel tulang, sel sumsum, sel kulit yang mati, hancur. Dan lewat proses metabolisme tubuh juga, terutama di malam hari saat tidur, terbentuk sel-sel yang baru. Jadi tubuh kita yang barusan itu berbeda dengan tubuh kita yang sekarang. Paling gampang, rambut dan kuku setiap sepersekian detik terus tumbuh. Jadi tubuh kita yang sekarang bukanlah tubuh yang barusan. Begitu juga alam semesta, susunannya berubah terus. Pusat tata surya kita matahari. Ada planet-planet lain yang selalu bergerak mengelilingi matahari, termasuk bumi. Nah, kalau semua planet itu terus bergerak, berarti setiap saat terbentuk struktur, terbentuk susunan yang baru. Berarti di seluruh alam semesta yang bermiliar-miliar galaksi-galaksi, itu setiap saat itu selalu terbentuk susunan baru, struktur baru. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris, alam semesta tidak disebut be, sesuatu yang ada. Tidak disebut been, have been, has been, sesuatu yang pernah ada. Tapi alam semesta itu disebut being. Human being, ada akhiran in, menunjukkan sesuatu yang terus mengada. Dan dalam bahasa Arab, alam semesta itu disebut al-kaun, tidak disebut kana. Kana itu artinya telah ada, tapi kaun itu artinya suatu keberadaan, being, suatu keberadaan yang terus menjadi. Nah, ciri ulil albab yadhkurunallaha, terus menzikirkan Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, terus memikirkan tentang khalq, kejadian-kejadian yang terus terjadi di langit dan di bumi. Peristiwa-peristiwa alam, baik alam yang makrokosmos, maupun alam yang mikro, yaitu diri kita, yang orang Jawa bilang jagat gede dan jagat cilik. Terhadap apa yang ada di langit dan di bumi, kita disuruh memperhatikan. Terhadap apa yang ada pada diri kita, juga kita disuruh memperhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap apa yang ada pada dirimu, tidakkah kamu tubsirun, berasal dari kata absara, bahasa Inggrisnya observe, observasi. Terhadap apa yang ada pada dirimu, tidakkah kamu melakukan observasi? Itu alhamdulillah kita mendapatkan penegasan dari Pak Kiai Ali Mazkur Musa. Tasawuf, zikir, fikir itu tidak bisa lepas. Itu. Karena itulah kekuatan spiritual manusia. Spiritualitas itu adalah pada fikir dan zikir. Itu dua proses mendasar. Dari zikir dan fikir itu nanti akan terjadi pemahaman-pemahaman. Akan didapat pemahaman-pemahaman, ma'rifah. Ma'rifah terhadap alam dan semua makhluk, dan ma'rifah terhadap pemilik pencipta makhluk. LDKKN, Lembaga Dakwah, itu adalah organisasi kita sebagai lembaga dakwah. Kita bermain, kita membangun tatanan spiritualitas kita. Jadi ada dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu dengan amalia-amalia kita, zikir dan fikir itu. Tetapi sesuatu yang spiritual itu harus mewujud bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi ada dimensi spiritual, zikir fikir, dan berdampak pada dimensi sosial. Karena khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Tujuan kita bertasawuf, zikir dan fikir
Bukan sekadar mendekat, cari muka ke Allah, ingin masuk surga, ingin dekat ke Allah sendirian. Tidak. Justru kita membersihkan diri, kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Dan karena kita masih tinggal di bumi, ya turun lagi ke bumi. Sebagaimana Rasulullah Isra, naik ke Sidratul Muntaha. Dan kalau saya yang mengalami seperti itu sampai Sidratul Muntaha, dalam kesempurnaan, dalam kesejatian, ya sudah, saya nggak mau balik lagi. Ngapain di sini banyak masalah? Ya. Nah, itu urusan ijazah nggak selesai. Tapi beliau setelah Isra turun lagi. Begitu turun, beliau menghadapi umatnya di Mekah waktu itu, menghadapi boykot. Karena menjadi muslim, orang di sekitarnya tidak mau melakukan muamalah, tidak mau berdagang, bahkan kebutuhan sembako, bahan pokok pun tidak mau. Jadi banyak umat Islam kelaparan, karena orang lain nggak mau. Disingkirkan dari hubungan bisnis, hubungan sosial, diusir, asetnya dirampas, sehingga banyak yang harus lari, didorong keluar Mekah, tinggal di gurun pasir, berteduh di bawah gua-gua saja. Ini problem. Jadi Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, turun lagi menghadapi problem sosial, kelaparan, kemiskinan, konflik, dan segala macam. Jadi memang kita tetap ke atas untuk turun lagi. Karena itu dimensi sosial yang kita bangun dengan amalia-amalia zikir dan fikir itu harus mewujud dalam dimensi spiritual yang dibangun harus mewujud dalam dimensi sosial. Itu. Maka untuk menata dimensi sosial ini kita bentuk organisasi lembaga dakwah TKN. Antum semua harus aktif menjadi anggota lembaga dakwah itu. Karena ada program-programnya, ada program terkait dengan kaderisasi pendidikan, ada program di bidang keekonomian, ada program di bidang kesejahteraan lain-lain. Kita sudah punya koperasi Nasuha, Wahana Sufi Pengusaha. Sudah tahun ke-7 ya. Tidak mudah memang. Tidak pakai nama Sufi saja, koperasi itu sesuatu yang susah menjalankannya. Itu. Jangankan koperasi, bikin PT saja, itu juga tidak mudah. UMKM saja tidak mudah. Di negeri ini kan bisnis itu tidak mudah. Dari perizinannya, kemudian biaya macam-macam, biaya resmi, tidak resmi, pajaknya, ya, biaya macam-macam. Anda mau renovasi rumah, datangkan truk baru nurunin pasir aja, udah ada yang berseragam. Ya. Premanisme, ini negeri preman. Karena tasawufnya belum merebak, jadi masih banyak premanisme yang terorganisir, yang berseragam, premanisme yang resmi dan tidak resmi. Pungli-pungli itu masih di mana-mana besar. Itu. Kemarin juga sempat dibahas di grup leaders itu. Apa bedanya menyogok, menyuap? Sudah dibahas itu. Oke. Menyogok itu sesuatu yang memang tidak atau belum menjadi hak kita. Lalu kita mengeluarkan uang supaya terjadi proses yang tidak sah, maka sesuatu itu menjadi milik kita. Itu menyogok, menyuap. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi. Penyuap dan yang menerima suap sama-sama masuk neraka. Dosa. Tetapi lain ceritanya, Anda jadi kontraktor. Lewat tender dapat proyek. Anda kerjakan proyek itu. Proyeknya sudah selesai, berarti Anda berhak dibayar. Tetapi bayaran itu tidak turun-turun. Sehingga Anda bingung ini.
Kenapa begini? Kenapa begini? Oh, ini harus tanda tangan sini. Oke, ke meja sana. Mana orangnya untuk minta tanda tangan? Orangnya lagi keluar, lagi rapat. Besok aja, besok didatangin. Orangnya lagi cuti dan segala macam. Sistem dibuat susah. Hak Anda tertunda-tunda. Akhirnya dapat bisikan. Udah kasih duit aja yang tanda tangan itu. Jadi tiap meja kasih duit. Lancar itu tanda tangan. Yang tanda tangan lain, yang tukang ngecap lain, itu bisa puluhan meja tuh urusan bisnis negeri ini. Nah, gimana Pak? Kalau nggak saya kasih duit, pembayaran nggak turun. Karyawan saya perlu makan. Saya kasih duit, apa kita sokok? Saya tegas menyatakan bukan. Itu hak Anda menerima bayaran. Tetapi ada sebuah sistem yang korup, yang secara berjamaah membuat sebuah jurang sehingga siapapun tidak akan bisa mendapatkan kecuali mereka keluar uang. Itu Anda terzolimi, bukan nyogok mengambil. Tapi kalau Anda ikut ujian pegawai negeri misalnya, lalu dari urutan nilainya Anda nomor 120, yang akan diterima 100 gitu. Anda kan nggak lolos itu 120. Anda kasih duit, maka Anda naik jadi urutan 98. Tapi kan yang lain ada yang tergusur keluar. Itu muak. Sepanjang Anda jadi pegawai negeri sampai pensiun, semua uang gaji dan pensiun haram hukumnya. Karena Anda mendapatkan sesuatu yang bukan hak Anda, bahkan menggeser orang lain. Itu. Dan memang si orang lain sih tetap rezekinya diatur oleh Allah, tapi tindakan itu berdosa. Jadi bukan membenarkan tindakan-tindakan yang ilegal ini, tetapi memang harus dibedakan antara menyogok dengan Anda dizolimi. Ini negeri ini masih banyak kezaliman, tapi tetap kita cintai NKRI. Karena itu mau kemana? Kabur aja dulu, yuk kabur kemana? Ke Amerika, emigran udah ditangkepin disuruh pulang lagi itu. Ya. Jadi tetap pertahankan NKRI. Nah, karena itulah persoalan sosial ini harus kita benahi. Jadi kita bikin organisasi lembaga dakwah. Ya. Di situ ada kegiatan-kegiatan kaderisasi, ada kegiatan-kegiatan keekonomian. Kita bikin koperasi nasuha. Kita bikin juga yayasan wakaf Latifah Mubarakiyah. Itu. Dan di bawah itu semua kita bikin PT NGK, singkatannya apa saya lupa. Nasuha Global Kreasi. Nah, itu untuk membangkitkan kegiatan ekonomi. Ya. Nah, setelah dimensi sosial menguat, lalu dimensi sosial dengan organisasi, terutama penataan kader, kita harus masuk ke dimensi yang ketiga, yang tidak bisa tidak, yaitu dimensi finansial. Harus diberesi keuangan ini. Gampang saja lihat Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Kenapa bisa berkembang begitu pesat? Kenapa setiap muktamar pimpinannya memberikan laporan nilai aset kita sekarang sekian ribu triliun? Karena ada uang. Uang yang didapat dari zakat wakaf, uang yang didapat dari iuran, uang yang didapat dari kegiatan-kegiatan bisnis, uang yang didapat dari kegiatan-kegiatan sosial, sumbangan-sumbangan. Mereka punya rumah sakit, punya sekolah, universitas, punya klinik. Nah, LDTKN pun harus ke sana arahnya. Paling tidak untuk para pengurus itu nanti harus disiapkan. Ya. Nah, kalau sekarang kan jadi pengurus sosial, mau rapat, modal ongkos sendiri. Nyebarin undangan, modal pulsa sendiri. Semua berat. Tapi nanti paling tidak, kita sudah menuntut pengurus untuk bekerja mengurus LDTKN. Kita merampas waktu, tenaga, dan pikirannya, memisahkannya dari keluarga untuk mikirin TKN, maka hak-haknya itu, fasilitas kerjanya harus dipenuhi. Gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman LDTKN di Pekalongan sudah bergerak maju ya, dengan kegiatan keintelektualannya. Pak Haji Jamil menyiapkan
batik seragam, memang beliau pengusaha batik, dan tiap batik yang beliau jual itu, baju batik, 25.000 beliau serahkan ke Suryalaya Pusat. Nggak ada yang pakai ini seragamnya hari ini tumben. Ya. Tadi saya mau pakai supaya pas dengan sarung saya hitam, saya cari-cari entah terselip di lemari mana itu. Jadi beliau mengembangkan perbatikan, beliau mengembangkan kegiatan-kegiatan keintelektualan. Kita di Jakarta pun seperti itu. Sedang dipersiapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperkokoh finansial kita semua. Terlebih lagi di luar sana, masyarakat kita ini terus bertumbuh. Sekarang saja penduduk Indonesia sudah 285 juta lebih. Itu sudah resmi angkanya dari BPS. Lebih dari 285 juta. Anak-anak kita yang kemarin masih sekolah, sekarang banyak yang sudah lulus SMA, sudah lulus perguruan tinggi, mereka harus bekerja. Pada saat yang bersamaan, ekonomi lagi susah, industri pabrik di mana-mana tutup, PHK di mana-mana. Ini menjadi pikiran. Jadi kami sebagai Salatul Wakil Talqin itu juga bukan sekedar memikirkan talqin zikir, tapi bagaimana orang kemudian dengan zikir dan fikirnya kemudian bisa hidup secara finansial. Sedang kami upayakan pengembangan-pengembangan itu. Ya. Insya Allah. Teman-teman juga pengurus bekerja keras, tidak mudah memang, ya, tidak mudah. Hari Rabu besok pun akan ada rapat lanjutan tentang operasi Nasuha, itu, karena kita akan masuk ke sektor pembayaran. Itu. Ekonomi itu ada aktivitas produksi dan distribusi. Distribusi termasuk perdagangan. Produksi itu pertanian, peternakan, industri rumah tangga, ya, kemudian manufacturing itu produksi. Nah setelah itu kan harus didistribusikan, termasuk perdagangan. Tetapi jangan lupa, produksi dan distribusi ini membutuhkan teknologi. Ketika teknologinya berkembang, maka distribusi, produksi juga berkembang. Maka ada pengembangan teknologinya. Kemudian jangan lupa ada lagi sektor keuangannya. Karena semua aktivitas ekonomi kalau tidak ditopang oleh sistem keuangan yang baik, itu jelas dia nggak bisa kerja. Nah, yang keempat yang juga penting, distribusi, produksi dan distribusi, teknologi dan manajemen, kemudian keuangan dan akuntansi, semua itu dijalin oleh satu sistem pembayaran, oleh payment system. Munculnya ATM di mana-mana, kan zaman saya kecil dulu nggak pernah ada. ATM itu sistem pembayaran. Sehingga dengan ATM kita bisa masuk, transfer ke sana, bayar ini, bayar itu. Maka dikenal ada konsep PPOB, payment point online banking, banking online yang sifatnya payment point di situ. Ada dikenal yang namanya POS, point of sales. Nah, konsep ATM nanti berkembang lagi. Sekarang sudah di aplikasi kan pembayaran. Ya. Nah, mau bayar, habis ngopi-ngopi di kedai kopi, Pak mana bayarnya? Nah, ini sekarang nggak terima cash. Saya makin banyak jumpai tempat-tempat makan yang tidak terima uang tunai. Saya mulai pening juga kepala. Rupiah pun sudah mulai nggak berlaku di negerinya sendiri. Itu. Jadi bayarnya gimana? Pakai QRIS, Pak. Oke, buka QRIS-nya kita scan. Duit kita di rekening sana, pindah ke rekening dia. Itu point of sales. Kemudian ada lagi ide, dengan handphone saja. Jadi dari ATM, sekarang ATM pindah ke handphone. Gitu. Belum lagi kirim uang dari luar negeri, ya, remittance. Nah, dan itu makin terus berkembang teknologinya. Dan dari setiap transaksi ada biaya kecil, tapi karena jumlahnya banyak, sangat besar. Bank BRI mengembangkan Brilink, dia dapat lebih dari 4 triliun setiap tahun. Nah, itu. Lalu agen-agen Brilink, sekarang ATM sudah mulai ditinggal, karena individu-individu sudah boleh jadi agen Brilink.
Yang lagi saya pikirkan, bagaimana orang TKN bisa menjadi agen-agen seperti itu, terutama yang tinggal di desa-desa, supaya mereka hidup. Dan aliran uang itu dalam setidak-tidaknya dalam kendali kita semua. Karena kenapa sekarang begitu kejam dan kejinya perlakuan yang diterima oleh orang-orang Gaza, dunia seakan tidak bisa bertindak. Karena semua keuangan dikunci oleh Zionis itu. Donald Trump datang, Saudi kasih sekian triliun. Qatar kasih pesawat kepresidenan. Kenapa Saudi dan Qatar tidak kasih saja makanan ke orang Gaza? Datang aktivis dari ujung barat Afrika lewat jalan darat, masuk ke Mesir, mau masuk ke Gaza, justru dihadang. Karena mereka aktivitas sipil, maka pemerintah Mesir menggunakan preman-preman sipil untuk melemparin batu dan menganiaya mereka. Jadi diadu sesama rakyat. Tidak bisa diingkari kalau Anda pelajari sejarah. Sebelum tahun 1900, semua wilayah itu dipimpin oleh Khilafah Utsmaniyah. Dan justru munculnya negara-negara Arab itu karena oleh Inggris mereka didorong untuk memberontak. Jadi munculnya negara-negara Arab itu dalam rangka memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah. Nah, mereka sudah memberontak, mereka sudah didukung jadi raja, jadi sultan, jadi amir. Nah, sekarang menghadapi Israel, mereka pun disuruh untuk membela Israel. Tapi mereka negeri-negeri Muslim. Tapi mereka ini apa sebab? Sebabnya adalah karena semua uang mereka dipegang oleh, dan itu lewat lalu lintas pembayaran. Oleh sebab itu, setelah dimensi sosial dan dimensi spiritual dimatangkan, kita matangkan dimensi sosial, organisasi, kaderisasi, manajemen, komunikasi, dan mulai kita masuk ke bawah lagi, yaitu dimensi finansial. Dan dimensi finansial kita tidak lagi masuk di produksi dan distribusi, tidak masuk lagi pada teknologi dan manajemen, tidak masuk lagi pada akuntansinya, kita akan lompat langsung ke sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya, karena disitulah aliran uang, perputaran uang, cepat tangkap. Sudah masuk waktu zuhur, Alkin setelah sholat zuhur saja. Nah, teruslah bersemangat, teruslah mendukung LDTKN Jakarta dan unit-unit yang dikembangkan oleh LDTKN Jakarta. Teruslah bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala